Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan yang telah kita akhiri memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Hal ini karena ibadah Ramadan yang salah satunya adalah berpuasa memberikan nilai pembinaan yang sangat dalam, yakni mengokohkan dan memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang amat kita butuhkan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Agar pencapaian peningkatan takwa bisa kita raih dan dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penting bagi kita memahami hakikat takwa yang sesungguhnya. Di dalam bukunya Ahlur Rahmah, Syekh Toha Abdul Afifi mengutip ungkapan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang takwa yang mengatakan, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir raqil war ridha bil qalil. Yang artinya takwa adalah takut kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan apa yang termuat di dalam At-Tanzil atau Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia, dan ridho dengan kehidupan seadanya atau yang sedikit. Dari ungkapan di atas ada 4 hakikat takwa yang harus ada pada diri kita masing-masing, dan ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah Ramadan kita. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah bukanlah seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita harus menjauhinya, tetapi takut kepada Allah adalah takut kepada murka, siksa dan azabnya, sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan murka, siksa dan azab Allah haruslah kita jauhi, sedangkan Allah sendiri harus kita dekati. Inilah yang disebut dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang takut kepada Allah tidak akan melakukan penyimpangan dari segala ketentuannya. Namun sebagai manusia biasa, mungkin saja seseorang melakukan kesalahan. Karenanya apabila kesalahan dilakukan, dia segera bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dia bersalah kepadanya. Bahkan bila ada hak orang lain yang diambilnya, maka dia mau mengembalikannya. Yang lebih hebat lagi, bila kesalahan yang dilakukan ini ada jenis hukumannya, maka ia pun bersedia dihukum, bahkan meminta dihukum, sehingga ia tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah ada seorang wanita yang berzina dan ia amat menyesalinya. Dari perzinahan itu ia hamil, dan sesudah bertaubat ia pun datang kepada Rasul untuk minta dihukum. Namun Rasul tidak menghukumnya saat itu karena kehamilan yang harus dipelihara. Sesudah melahirkan dan menyusui anaknya, maka wanita itu dihukum sebagaimana hukuman untuk pezina yang menyebabkan kematiannya. Saat Rasul mensolatkan jenazahnya, Umar bin Khattab mempersoalkannya karena ia adalah wanita pezina. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, laqad tabat taubatan law musimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'atuhum wa hal wajadta afdala min an zadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Ia adalah bertaubat, suatu taubat yang seandainya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Apakah ada orang yang lebih utama dari seseorang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah? Ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya mendidik kita untuk menjadi orang yang takut kepada Allah, yang membuat kita akan selalu menyesuaikan diri dengan segala ketentuan-ketentuannya. Kalau kita ukur dari sisi ini, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak sekali orang yang belum bertakwa kepada Allah SWT karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Hakikat takwa yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, adalah beramal berdasarkan wahyu. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar bisa bertakwa kepadanya. Karena itu orang yang bertakwa akan selalu beramal atau melakukan sesuatu berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Termasuk wahyu adalah hadis atau sunnah Rasulullah, karena ucapan dan perilaku Nabi memang didasari oleh wahyu. Dengan kata lain, seseorang disebut bertakwa apabila melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam konteks inilah menjadi amat penting bagi kita untuk selalu mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab bagaimana mungkin kita akan beramal sesuai dengannya apabila memahaminya saja tidak, dan bagaimana pula kita bisa memahaminya apabila membaca dan mengkajinya juga tidak. Dalam kehidupan para sahabat, mereka selalu berusaha untuk beramal berdasarkan wahyu. Karenanya mereka berusaha mengkajinya kepada Nabi dan para sahabat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang suka bertanya, meskipun mereka suka melakukan sesuatu, tetapi apabila ternyata wahyu tidak membenarkan mereka melakukannya, maka mereka pun berusaha untuk meninggalkannya. Suatu ketika ada beberapa orang sahabat yang dulunya beragama Yahudi. Mereka ingin sekali bisa melaksanakan lagi ibadah pada hari Sabtu dan menjalankan kitab Taurat. Tapi turun firman Allah SWT yang membuat mereka tidak jadi melaksanakannya. Ayat itu adalah, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang berbahagia. Ketiga, yang merupakan hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib yang harus kita hasilkan dari ibadah Ramadan adalah mempersiapkan diri untuk akhirat. Mati merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang. Keyakinan kita menunjukkan bahwa mati bukanlah akhir dari segalanya, tetapi mati justru awal dari kehidupan yang baru, yakni kehidupan akhirat yang enak, dan tidaknya sangat tergantung pada keimanan dan amal soleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu orang yang bertakwa akan selalu mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan di kehidupan akhiratnya. Apabila kita sudah menyadari kepastian adanya kematian, maka kita tidak akan mensia-siakan kehidupan di dunia yang tidak lama. Kita akan berusaha mengefektifkan perjalanan hidup di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan nilai positif sebagai apapun kita. Karena itu bila kita tidak efektif dan orang mengkritik kita
harus kita terima kritik itu dengan senang hati. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu contohnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah menerima jabatan sebagai khalifah, dia merasa perlu beristirahat karena kondisi badannya yang sudah sangat lelah dan mata yang sudah sangat mengantuk. Apalagi ia baru saja mengurus keluarganya yang meninggal, yaitu Khalifah Sulaiman. Baru saja dia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan meletakkan kepalanya di atas bantal. Tiba-tiba datang Abdul Malik lalu mengatakan, "Ayahanda, apa yang akan ayahanda lakukan sekarang?" "Aku ingin istirahat sejenak anakku," jawab Umar. "Apakah ayah akan beristirahat padahal ayah belum membalikan harta rakyat yang dirampas secara zalim kepada yang berhak?" "Aku akan melakukan semua itu nanti setelah zuhur. Semalam aku tidak bisa tidur karena mengurus pamanmu yang meninggal." "Ayah, siapakah yang bisa memberikan jaminan bahwa ayah akan tetap hidup sampai zuhur nanti?" tanya Abdul Malik dengan menghentak. Mendengar pertanyaan anaknya itu, terbakar rasa semangat Umar bin Abdul Aziz sehingga seperti hilang rasa kantuk dan lelah yang dialaminya. Lalu Umar mengatakan, "Nak, mendekatlah kepadaku." Setelah Abdul Malik mendekat, Umar mencium keningnya lalu mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku anak keturunan yang membantuku dalam agamaku." Umar bin Abdul Aziz segera bangkit dari tempat tidurnya dan ia pun mengumumkan, barang siapa yang hartanya telah dirampas secara zalim, maka hendaklah dia mengangkat permasalahannya. Efektivitas waktu hidup yang digunakan membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai kesulitan mencari mustahik zakat karena tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi. Harus kita akui, banyak di antara kita yang merasa mati masih lama sehingga tidak muncul amal soleh, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun organisasi sosial dan politik. Keluhan kita adalah tidak punya waktu, kekurangan waktu. Karena itu Allah SWT mengingatkan kita semuanya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Manakala salah seorang sudah melakukan segala sesuatu sebagai bentuk persiapan untuk kehidupan sesudah kematian, maka orang seperti inilah yang disebut dengan orang yang cerdas, meskipun ia bukan sarjana. Karena itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal bagi kehidupan sesudah kematiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takwa yang keempat menurut Ali bin Abi Thalib adalah ridho apa yang ada padanya meskipun sedikit. Setiap kita pasti ingin mendapatkan sesuatu, khususnya harta dalam jumlah yang banyak, sehingga bisa mencukupi diri dan keluarga serta bisa berbagi kepada orang lain. Namun keinginan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Ada saat di mana kita mendapatkan banyak, tapi pada saat lain kita mendapatkan sedikit, bahkan sangat sedikit dan tidak cukup. Orang yang bertakwa selalu ridho dan menerima apa yang diperolehnya meskipun jumlahnya sedikit. Inilah yang disebut dengan sifat qanaah. Sedangkan kekurangan dari apa yang diharapkan bisa dicari lagi dengan penuh kesubuhan dan cara-cara yang halal. Korupsi yang menjadi penyakit bangsa kita hingga sekarang ini adalah karena tidak ada sikap ridho menerima yang menjadi haknya. Akibatnya ia masih saja mengambil hak orang lain, dan administrasi serta penguatan hukum atas penyimpangan yang dilakukannya bisa diatur. Karenanya Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib baru pulang lebih sore dari biasanya. Istrinya Fatimah, putri Rasulullah, menyambut kedatangan suaminya dengan sukacita. Siapa tahu Ali membawa uang lebih banyak karena kebutuhan di rumah makin besar. Sesudah melepas lelah, Ali berkata kepada Fatimah, aku mohon maaf karena tidak membawa uang sepeser pun. Tidak nampak sedikit pun kekecewaan pada wajah Fatimah. Bahkan ia tetap tersenyum dan bisa memaklumi keadaan suami yang dicintainya. Ali amat terharu terhadap istrinya yang begitu tawakal, meskipun ia tidak bisa memasak malam itu karena memang tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Ketika waktu sholat tiba, seperti biasa Ali lalu berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Sepulang dari sholat, seorang yang sudah tua menghentikan langkahnya menuju rumah. Maaf anak muda, betulkah engkau Ali, anaknya Abu Thalib? Tanya orang itu. Betul, jawab Ali keheranan. Orang itu kemudian merogoh kantongnya seraya mengatakan, dulu ayahmu pernah kusuruh menyamak kulit. Aku belum sempat membayar ongkosnya. Ayahmu sudah meninggal, jadi terimalah uang ini sebab engkaulah ahli warisnya. Dengan sangat gembira Ali mengambil uang itu yang jumlahnya 30 dinar. Sesampai di rumah, Ali mengemukakan kepada istrinya rezeki yang tidak terduga itu. Tentu saja Fatimah sangat bergembira ketika Ali menceritakan kejadian itu, dan ia pun menyuruh membelanjakannya semua agar tidak pusing-pusing lagi merisaukan keperluan sehari-hari. Tanpa berpikir panjang, Ali langsung berangkat menuju pasar. Ketika hampir tiba di pasar, Ali melihat seorang fakir menengadahkan tangannya. Siapakah yang mau menghutangkan haknya untuk Allah? Bersedekah kepadaku, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Tanpa berpikir panjang, Ali memberikan seluruh uangnya kepada orang itu, dan Ali pun pulang dengan tangan kosong. Tentu saja melihat sang suami pulang tidak membawa apa-apa, Fatimah terheran-heran. Ali menerangkan peristiwa yang baru saja dialaminya, dan ini justru membuat Fatimah begitu terharu terhadap sang suami. Dengan diiringi senyuman yang manis, Fatimah mengatakan, apa yang engkau lakukan juga akan aku lakukan seandainya aku yang mengalaminya. Lebih baik kita menghutangkan harta kepada Allah daripada bersifat bakhil yang dimurkai olehnya. Sikap menerima membuat kita bisa bersyukur, dan bersyukur membuat kita akan memperoleh rezeki dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan bila jumlahnya belum juga lebih banyak, rasa syukur membuat kita merasakan sesuatu yang sedikit terasa lebih banyak, sehingga merasakan manfaatnya tidak hanya kita dan keluarga, tapi juga orang lain. Inilah di antara makna yang harus kita tangkap dari firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa bertakwa kepada Allah memerlukan kesungguhan, sehingga kita dituntut untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amalan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan kita semuanya dijadikannya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin wal kafirin.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu thaqrana ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.